Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, peninggalan para nabi dan rasul di seluruh dunia selalu menjadi perhatian. Diketahui, meskipun lingkup aktivitas dakwah para nabi berada di Jazirah Arab dan sekitarnya, peninggalan mereka kini tersebar ke berbagai negara. Rasul dan Nabi merupakan makhluk yang sangat mulia, mengemban misi khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni menyampaikan dan melanjutkan wahyu kepada umat masing-masing. Jumlah Nabi dan Rasul sangat banyak, namun ada 25 yang kita ketahui dan kisah mereka diabadikan dalam Al-Quran. Jejak peninggalan mereka pun masih bisa dilihat saat ini, tersebar banyak di negara muslim. Melihat peninggalan para nabi dan rasul bisa membuat pengunjung merinding, bahkan menitikkan air mata. Sebagian peninggalan Nabi Muhammad SAW juga pernah dipamerkan di Indonesia pada tahun 2020. Lantas, apa saja 10 benda peninggalan Nabi dan Rasul tersebut? Simak video ini sampai selesai dan jangan teman-teman semua men-skipnya agar teman-teman semua tidak salah paham. Dan saya ingatkan kembali untuk teman-teman dan sahabat beriman semua yang belum subscribe untuk subscribe dan nyalakan loncengnya, komen, share, like video ini. 10 peninggalan benda-benda peninggalan Nabi dan Rasul. Yang pertama adalah gamis Nabi Muhammad SAW. Salah satu peninggalan Nabi Muhammad SAW yang masih bisa disaksikan saat ini adalah baju gamis. Sepotong pakaian Rasulullah tersebut masih tersimpan dan sempat dipamerkan di Masjid Hirkai Sharif Istanbul, Turki pada Ramadan. Saat kekhalifahan Islam berkuasa, mereka berupaya mengumpulkan berbagai peninggalan Nabi Muhammad, termasuk Turki Utsmani yang memegang kepemimpinan mulai tahun 1517. Sebagian artefak peninggalan Rasulullah dibawa oleh Khalifah ke Istanbul, di mana pemerintahan Utsmani menyimpannya. Setelah kekhalifahan Utsmani bubar, pemerintahan Turki mengambil alih artefak tersebut dan menyimpannya di Istana Topkapi. Selain dari Arab Saudi, peninggalan itu juga berasal dari Kairo, Mesir. Selain peninggalan Nabi Muhammad, museum atau Istana Topkapi juga memiliki koleksi peninggalan Nabi lainnya. Benda berikutnya adalah telapak kaki Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW mengalami satu peristiwa fenomenal, yakni Isra Mi'raj dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, kemudian Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Perjalanan yang diabadikan dalam Al-Quran itu menghasilkan perintah sholat kepada umat Nabi Muhammad. Dalam perjalanan itu dikisahkan telapak kaki beliau meninggalkan bekas di batu. Cetakan kaki di batu itu kemudian dipisah dan disimpan di tempat berbeda. Kedua cetakan telapak kaki itu disimpan di Istana Topkapi dan satu lagi di komplek Masjid Al-Aqsa. Benda yang ketiga adalah kunci Ka'bah. Menurut catatan sejarah, kunci-kunci Ka'bah di Mekah, Arab Saudi, dipercayakan kepada kelompok Asyaibah atau Bani Syaibah untuk menyimpannya. Kunci besi itu berukuran 35 cm yang dibungkus dalam kain hijau dengan bordir benang berwarna emas. Sekarang kunci itu juga disimpan di Istana Topkapi di ruangan bernama Pavilion of Holy Mantle and Holy Relics. Benda yang keempat adalah Istana Nabi Daud alaihissalam
Dalam kisah, Nabi Daud alaihissalam berhasil mengalahkan Goliat atau Jalut, yaitu prajurit bertubuh besar yang disamakan 4 kali tubuh manusia biasa. Kisah ini membuahkan penelitian mengenai kerajaan Nabi Daud. Para peneliti Universitas Hebrew Israel mengklaim telah menemukan istana Raja Daud di Yerusalem. Di samping itu juga ditemukan beberapa benda seperti keramik serta tulang binatang. Hingga kini penemuan ini masih menjadi perdebatan publik. Benda yang kelima adalah tongkat Nabi Musa alaihissalam. Bagian paling populer ketika mendengar kisah Nabi Musa alaihissalam adalah saat beliau dan pengikutnya dikejar oleh Fir'aun dan bala tentara Mesir saat itu. Saat terdesak di tepi laut, Nabi Musa diperintahkan Allah Subhanahu wa taala menggunakan mukjizat yaitu tongkat. Air Laut Merah pun terbelah sehingga bisa dilalui Nabi Musa dan pengikutnya untuk menyeberang. Nah, tongkat Nabi Musa itu dipercaya tersimpan dalam benda yang disebut dengan The Ark of Covenant. Kemudian, benda yang keenam adalah kereta kuda Fir'aun. Peneliti Ron White merupakan penemu bangkai kereta Fir'aun di Laut Merah bagian Nuweiba. Benda itu berupa roda kereta Fir'aun, beberapa tulang manusia, dan kuda yang dipercaya milik bala tentara yang tenggelam saat mengejar Nabi Musa alaihissalam. Diperkirakan usia benda tersebut telah mencapai 3.500 tahun. Benda yang ketujuh adalah bahtera Nabi Nuh. Nabi Nuh merupakan salah satu rasul yang diutus untuk mendakwahi kaumnya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kisah populer dari Nabi Nuh adalah pembuatan bahtera atau kapal besar di gunung sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh dan umatnya menaiki kapal itu untuk menghindari banjir besar yang kemudian menenggelamkan kaumnya, termasuk anak dan istri Nabi Nuh. Kapal tersebut ditemukan di Gunung Agri atau Ararat, Turki. Artefak itu ditemukan kelompok Noah's Ark Ministries International dari China. Bangkai kapal tersebut ditemukan di ketinggian 3.900 meter. Lalu, benda yang ke-8 adalah tabut perjanjian Nabi Musa. Tabut perjanjian merupakan peti yang di dalamnya terdapat 2 batu berisi 10 perintah Tuhan yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam di Gurun Sinai. Tabut tersebut ditemukan oleh arkeolog bernama Ron White di Gua Yeremia, Israel. Lalu, benda yang ke-9 adalah pedang Nabi Muhammad SAW. Pedang peninggalan Rasulullah SAW. Pedang ini dijuluki Al-Ma'thur, sempat digunakan dalam beberapa perang. Pedang ini memiliki panjang 100 cm dengan gagang emas berkepala ular. Pedang tersebut disimpan di Istana Topkapi. Dan yang terakhir, benda peninggalan para nabi dan rasul adalah mangkuk Nabi Muhammad atau cawan. Nabi Muhammad terkenal dengan kesederhanaannya, bukan hanya dalam hal makanan, tapi juga perlengkapan. Meskipun menjadi pemimpin umat Islam di Madinah, kehidupannya sangat bersahaja. Salah satu peninggalan beliau yang masih bisa disaksikan adalah mangkok berbahan tembaga yang digunakan untuk membasuh wajah. Mangkuk tersebut disimpan pada Masjid Heart of Chechnya di Rusia. Demikian sahabat beriman semua, itulah benda-benda atau ke-10 benda penemuan peninggalan dari Nabi dan Rasul. Segala kebaikan adalah milik Allah dan kesalahan bisa jadi terjadi karena diri kami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.